Oke. All good. Kopinya segini. Dalam. Beres semua. Kita ampul, kita ambil sampel dari gitunya ya, dari mata airnya. Ada pura terkenal, ada sumber mata air yang maksudnya volume airnya gede banget di dalam kompleks pura ini. Dan itu dulu tempat permandian dari zaman dulu ya, tempat permandian rakyat setempat, dan juga tempat kalau ada upacara-upacara tertentu. Karena di Bali kalau upacara kan ada ritual untuk mengambil air dari sumbernya gitu kan, menghargai, karena sumber itu mungkin dianggap sebagai ini masih suci, ini masih air yang molekulnya masih pure ya, dari alam gitu. Makanya sebenarnya di Bali kan mata-mata air itu tempat sakral, selalu ada pura-puranya, dan ini salah satu pura yang terbesar di mata air yang termasuk terbesar lah di Bali. Nah, hari ini kita akan membuktikan ya. Iya. Sementara aliran air ini kan memberi kehidupan untuk rakyat kan. Kalau dibilang budaya Bali itulah budaya agriculture, budaya pertanian kan. Makanya sistem tuba, pembagian keadilan air itu sudah menjadi fondasi sistem sosial dan politik, ideologi, ekonomi, ankam lah, kolektor sebut ankam di Bali. Keadilan air itu. Berarti sebenarnya ajaran luhur kita memang masyarakat harus concern penuh untuk penyucian air dari hulu sampai hilir. Agama Hindu Bali, kalau kita mau buka kalender Bali, ya budaya pertanian ya harus mengabdi atau berbakti kepada air, menghormati air. Jadi ya orang Bali harus menyucikan air secara fisik dan secara niskala, secara spiritual. Penasaran ya? Semua penasaran ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Mari kita, sama kami. Mari kita Bali tour. Mari kita jadi turis yang berespek. Pas sama Apa Bi itu Bi? apanya? Maksudnya apa? Beli apa itu? Canang untuk ini kayak sajian kalau di Bali ada prasarana, setiap doa ada prasarananya. Dan ini kalau di Hindu kan, kalau di kitabnya kita ada air, bunga, dan api. Bentuk persembahan yang paling sederhana. Nah, kalau orang Bali kan seniman kan, kalau cuma air, bunga, api aja kan kurang estetik. Makanya di carve, ada sentuhan seni di situ, jadilah bentuknya sana. Ada. Ada 10.000 nih. Semua tiang nyilang demen nggih? Nggih. Semua. Yang di sini di semua pura-pura di Bali, di depan puranya pasti ada yang jual canang. Karena nggak semua orang punya waktu untuk bikin. Semua. Menurut saya ini contoh juga, contoh bagaimana kita mengelola air, kemudian ada benefit lain gitu loh, selain fungsi air sebagai sumber kehidupan, menarik orang kan, mengatrak orang. Jadi teman-teman yang ada di hulu, sebenarnya sumber mata air itu bisa jadi kayak harta karun gitu loh, kalau kita bisa mengelola dengan baik kan gitu, mengundang orang datang ke tempat seperti ini. Ekoturism. Kenapa? Ekoturism. Jadi ekoturism. Ekoturism adalah melihara tempatnya.
Itu ya. Nah itu, wah itu Istana Presiden itu. Itu dulu yang bikin Soekarno. Soekarno ya? Bapaknya Megawati Soekarno Putri, itu kakeknya Puan. Mbak Puan Maharani. Berarti Pak Puan pernah mandi ke sini ya? Wah, ini kalau keluarga presiden pasti di sini kalau di Bali. Tapi ini kan dari sekian banyak tempat di Bali kan dipilih tempat ini kan dibikin istana presiden, berarti kan ada. Kalau kita percaya sendiri, aku sebagai apa namanya Orang apa? ngikutin ya Soekarno itu kan dia agak cukup eklektik ya untuk memilih tempat-tempat apa namanya, dari banyak tempat dipilih di sini sebagai istana. Multi aspek Iya, multi aspek gitu. Kriterianya banyak. Ya, microclimate, energi tempat ini. Loh, harusnya Megawati Puan itu kan juga refleksi gitu ya. Gimana dulu bapaknya di sini kan ada hal yang jadi pertimbangan itu ya. Siapapun yang mengikuti Mengaku sebagai sebagai Soekarno, paham Soekarno, apa semua, ya ada banyak sekali nilai-nilai luhur sebenarnya yang bahwa nasionalisme itu kan bukan cuma dari simbol kan, tapi nasionalisme juga kan adalah itu kan kecintaan pada bangsa kan. Tanah air. Iya, tanah air, cinta pada air berarti kan menjaga lingkungannya, menjaga ekosistemnya supaya ekosistem atau nation branding atau kekayaan ini kan tidak habis. Menjaga kekayaan. Nah, kekayaan Indonesia apa? Salah satunya adalah biodiversity. Tapi tema vlog yang makin. Hah? Tapi tema vlog yang makin. Ini Robi. Asal-asalan kan. Rayu nih. Speedy. Tidak refleksi. Berdoa thank you kepada alam. Iya, Betul, kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Minta air saya, mata air. Yuk kita ke dalam. Kasih. Tuh, gini kecil. Jadi kalau ditanya, Mas beli bunga untuk kasih pacar ya? Bukan, untuk kasih dewa. Kasih dewa. Seger. Seger. Bersyukur juga, bersyukur karena salah satu kemakmuran kan kebutuhan kita terpenuhi secara layak, dan salah satu kebutuhan mendasar itu adalah kualitas air. Ya, berasa makmur aja kita punya akses untuk air bersih. Sekarang kita mau berdoa, berterima kasih kepada
anugerah yang sudah diberikan kita di tempat suci ini. Thank you. Kerjain deadline bikin subtitle jadi. Berarti aneh masuk di starting point. Tapi ini paling akses paling sungai paling lu kan di Royal Utama. Ya karena dia punya dia kan lift lebih. Ini adalah berapa banyak duit atau bisnis yang dihasilkan dari jualan sungai. Iya. Makanya Ayung ini termasuk terpelihara ya. Gara-gara banyak kali entity bisnis sepanjang sungai ini yang dapat. Bali itu kan pariwisatanya konsepnya jualan nature and jualan culture. Jualan alam dan jualan budaya gitu. Nah, bagaimana kita mau jualan alam kalau alamnya nggak dipelihara kan? ...191 Itu apa? pH? pH-nya ya atas. condition pH 7,84. Oke. Conductivity-nya Conductivity 192,5. oke. DO-nya oksigen Salinitas 0,09. 0,09. TDS 96,5. 9,5. DO-nya tinggi tuh, bagus itu DO-nya. Oh ya. DO-nya yang pojok kiri bawah. DO 8,6. 8,6 masih bagus. Masih bagus ya? Masih sangat bagus oksigennya. Oksigen bagus. Tantangan terbesarnya itu mungkin sampah-sampah kayak gini. Ini kalau ini kan dari masyarakat biasanya, dari apa? Got-got dari hulu lewat desa itu kan biasanya orang taruh di got, masuk selokan, ujungnya lari ke sungai. Jadi ya sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat juga memang penting. Kalau di sini, kalau di Bali kan ada hukum tradisional juga kan, awik-awik, terarem. Mungkin bisa. Ya pada intinya sih di semua hukum tradisional Bali, awik-awik kan dilarang mengotori kawasan suci. Nah, harus menjadikan bahwa sungai juga kawasan suci. Kan gitu modalnya. Segara gunung yang menghubungkan gunung sama Segaro ya sungai. Ya. Jadi harapannya ya intinya kalau sungai bersih semua untung, semua sehat. Kolam renang mata air Itu terowongan Pak. Oh. Kita bisa masuk ke dalam itu. Iya. Dulu terowong itu nenek moyang kita kalau mau mengairi sawah. Sini dulu kan sawah, diairilah dari sini. Ada terowongan tembus ke daerah Sayan. itu gorong-gorong Ya. airan. Dulu kan Gorong-gorong. Pak zaman Jepang kan di sini. Paras ya di lubang itu. Gak keruh. Bandingkan di beda ya. Iya. Jadinya di Tirtaempul sama di Denpasar ya. Beda karena airnya Sedimen lumpur juga. sedimen lumpurnya ya. Oke. Let's go. Sip. Sekarang kita meluncur ke Tukat Batu. Meneliti air sungai bersih apa kotor? Menurutmu bersih atau kotor? Kenapa? Kotor. Pernah berenang sini? Hah? Pernah berenang sini? Ya 15. Pernah?
Udah gatal. Coken. Kilometer. Kalau lihat dari sungainya ini berarti apa? Pemerintah sudah ada perhatian terhadap sungai di Denpasar ini, Bu? Oh, sudah ada perhatian banget, ya, terutama dari wali kota sebelumnya ya. Itu kan concern banget terhadap isu plastik dan sampah. Perubahan itu hanya terjadi apabila masyarakat, pemerintah, dan korporasi ya. Di sini misalnya kayak pelaku pasar itu sepakat pada sesuatu. Saya pikir kalau 3 ini jalan baru bisa efektif. Nah, tapi masyarakat juga memang harus menginginkan itu, dan pemerintah juga harapannya kita kan melihat itu sebagai prioritas gitu. Sungai menjadi indikator peradaban sebuah kota. Benar. Jadi majunya peradaban sebuah kota, beradabnya kota itu bisa dari kualitas air dan kualitas sungai. Luas itu Bang. Pak Mangku, tadi itu apa ritual di sepeda di motor kami itu apa tujuannya? Untuk Mohon untuk keselamatan. Jadinya semua apa yang dilakukan rekan-rekan di perjalanan ekspedisi sungai nanti mudah-mudahan diberikan lindungan beliau, apalagi di Bali yang di mana ritualnya adalah menggunakan sasab sebagai pengikat, sebagai tanda bahwasanya beliau dia sudah minta restu kepada beliau di Bali sebagai istana beliau benang merah, yang dikatakan benang merah adalah Brahman. Jadi beliau dari api, dari besi, beliau disenakan di sana, jadi tandanya itu adalah benang merah. Jadi beliau sudah memberikan izin restu, memberikan restu untuk keselamatan semua di dalam kerja. Terima kasih. Kami itu ya pamit dan terima kasih atas semua sambutan dan Ya nanti kalau ada apa namanya yang memang ada di hal yang silakan nanti dikontak lagi. Ya. Terima kasih. kami mohon pamit. Terima kasih atas segala. Ya.